Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa lagi di monolog Doni Mars. Kali ini gue akan mereview album-album dari Technica Ardilla. Ini adalah rangkaian review dari album-album rekaman studio milik Technica Ardilla dari tahun 1989 sampai dengan tahun 1995. Nantinya akan ada 7 konten yang akan gue buat. Jadi setiap kontennya akan berisi ulasan atau review dari album-album yang sudah dirilis oleh beliau semasa beliau hidup. Ini dalam rangka menyambut peringatan ulang tahun Technica Ardilla yang ke-50 di tanggal 27 Desember nanti, ya. Jadi seperti kita tahu bahwa Technica Ardilla itu wafat di tahun 1995, tepatnya di tanggal 19 Maret pada usia 19 tahun, ya. Namun warisannya atau legacy beliau di dunia musik itu sampai sekarang masih dikenang, masih dihargai, dihormati, terutama di kalangan penggemarnya, ya. Dan bukan cuma lagu-lagunya didengarkan gitu atau masih berkumandang, tapi juga ada yang mengcover, ya, ada yang menyanyikan ulang gitu, ya. Dan bahkan ada yang dijadikan soundtrack film gitu, ya, atau soundtrack sinetron, ya. Jadi legacy musiknya ini luar biasa, ya. Setelah 30 tahun Technica wafat, tapi masih tetap abadi gitu, ya. Nah, makanya dalam rangka merayakan atau memperingati lah lebih tepat, ya, hari kelahiran beliau di bulan Desember ini, gue bikin konten spesial yang isinya adalah review dari album-album studio rekaman, ya. Jadi album studio rekaman itu adalah album yang dibuat atau direkam, ya, lalu kemudian dirilis, ya. Nah, ini tentu konsepnya berbeda dengan album Greatest Hit atau album The Best, ya, gitu, ya. Kalau album The Best atau Greatest Hit kan copy master, ya. Jadi dari lagu-lagu di album-album studio rekaman itu dipilih lagu terbaik, lalu masternya di copy gitu, ya, dibikinlah Greatest Hits. Atau beda lagi konsepnya dengan album rekaman live, ya. Kalau rekaman live berarti direkam di panggung, ya, pada saat konser misalnya, ya. Nah, jadi konten ini khusus membahas album studio rekaman. Nah, album pertama yang dirilis pertama kali oleh Technica Ardilla itu album Seberkas Sinar. Ya, oke. Kita mulai saja reviewnya. Jadi Seberkas Sinar ini adalah album yang dirilis bulan Oktober tahun 1989. Nah, gue ceritakan dulu proses pembuatan albumnya. Jadi proses rekaman tentu dilakukan di tahun 1989, ya, sebelum bulan Oktober. pada saat take vokal usia Technica masih 13 tahun, ya, karena beliau lahir 27 Desember 1975, sehingga pada saat rekaman itu masih usia 13 tahun, ya, mungkin setara kelas 1 SMP kali, ya, kelas 1 SMP lah, baru lulus SD, ya. Kemudian pada saat dirilis pun bulan Oktober, ya, karena beliau ulang tahunnya Desember, berarti usianya masih 13 tahun pada saat albumnya dirilis. Durasi dari atau lama dari pemutaran kaset atau album ini adalah sekitar 1 jam, ya, berisi 12 track, 12 lagu. Dan banyak orang-orang hebat, ya, baik itu sebagai pencipta maupun sebagai musisi yang nantinya membantu Technica membawakan musiknya, gitu, ya. Ada nama-nama besar yang di industri musik Indonesia tuh, ya, bisa dibilang senior, ya, atau bukan kaleng-kaleng lah. Di deretan pencipta lagu tentu saja ada nama Deddy Dores misalnya, yang membuat beberapa lagu. Kemudian juga ada nama-nama seperti misalnya Daeng Jamal Purba,
ada misalnya Hari Subarja gitu ya, termasuk dari manajemen Teknika sendiri yaitu almarhum Denny Sabri ya, ikut juga menyumbang satu lagu ya di album ini. Nah, kita mulai deh. Jadi album ini dirilis di bawah label Project Key atau Arista ya, label yang sama nantinya dengan apa yang menjadi label Slang album pertama ya, Slang Promosi 13 album pertama itu juga sama tuh labelnya, sama Teknika ya. Makanya tidak heran kemudian nanti salah satu personil Slang yaitu Pei Burman, Om Pei itu ikut membantu mengisi gitar di beberapa lagu Teknika di album-album selanjutnya gitu ya, terutama yang terkenal adalah Bintang Kehidupan misalnya. Jadi personil Slang itu tentu ternyata ada kaitan gitu dengan Teknika Ardila karena sama-sama satu label. Bahkan pernah juga tampil dalam video klip versi Aneka Karya Safari kalau tidak salah, Bintang Kehidupan tapi versi yang Aneka Karya Safari. Itu Slang juga tampil mengiringi gitu ya, ada Om Pungki, ada tentu saja Om P gitu, Mas Bim Bim gitu sebagai drummer. Nah itu ikut mengiringi Teknika Ardila bernyanyi gitu di video klip tersebut. Oke, terkait musisi yang terlibat dalam album ini, ada beberapa nama yang cukup terkenal, diantaranya adalah Jimmy Manopo, kita tahu sebagai drummer senior ya, drummer band legendaris The Rollies. Kalau kalian pernah dengar nama Gito Rollies, nah itu ya. Kemudian ada nama siapa lagi ini Billy Budiarjo, pemain gitar juga ya, itu juga di era 90-an cukup terkenal. Lalu kemudian Deddy Doris sendiri juga kalau nggak salah ikut turun ya, pegang instrumen, main bass di album ini. Kemudian ada, nah ini pasti semua tahu nih, hampir semua tahu nih kayaknya, kenal ya, termasuk Gen Z juga kayaknya masih familiar dengan nama ini, yaitu Dewa Bujana ya. Dewa Bujana sebagai gitaris utama ya, atau lead gitar. Jadi dari 12 track lagu di albumnya Teknika Seberkas Sinar ini, pengisi lead gitarnya adalah Om Dewa Bujana ya, yang sekarang kita kenal sebagai gitaris Gigi ya. Nah itu jadi bisa dibilang bahwa album ini nih digarap dengan sangat serius karena melibatkan nama-nama besar di industri musik pada saat itu, baik itu penciptanya maupun musisi yang terlibat. Kemudian kita bahas track per track ya. Lagu ini sebetulnya di branding atau dicitrakan sebagai sebuah album rock gitu ya, atau slow rock lah ya, atau pop rock gitu ya. Image-nya tuh yang ingin ditampilkan seperti itu. Kenapa image rock yang ditampilkan? Karena pada saat itu latar belakangnya adalah industri musik Indonesia tuh skenanya tuh lagi skena pop banget gitu ya. Nama-nama kayak Tommy J. Pisa, kemudian ada lagi Pance Pondah, kemudian ada juga misalnya Betharia Sonata misalnya. Nah itu mendominasi acara-acara musik di televisi ya, kemudian juga mendominasi tanggal lagu gitu ya. Walaupun pada zaman itu sudah ada lady rocker juga ya yang lebih senior dari Teknika ya, ada Niki Astria misalnya. Niki Astria itu dari tahun 80-an gitu ya sudah bikin album dan meledak juga gitu. Tapi karena saat itu skena musik Indonesia tuh pop itu sedang kental gitu, atau sedang rame banget gitu ya, sehingga nama-nama lady rocker yang beredar juga parsial ya, mereka secara parsial akhirnya gitu ya, masing-masing tuh besar sendiri-sendiri gitu ya. Mungkin pada saat itu ada nama Reni Jayusman, ada Cut Irna, ada ya selain Niki Astria ya, kemudian ada ada Uli Sigarusadi, kakaknya Paramitha Rusady ya. Jadi tapi mereka besar sendiri-sendiri gitu. Ada nama-nama kayak kalau di cowoknya tuh ada nama Ikang Fauzi misalnya ya, itu rock juga gitu tuh, terkenal juga gitu tuh, legend juga. Tapi pada saat itu
publik musik Indonesia atau penikmat musik Indonesia itu ya menikmati ya hanya sekedar menikmati saja gitu tuh. Apa namanya, belum terjadi perubahan signifikan, terutama mungkin dari angka penjualan kaset gitu ya. Pada zaman itu kan kaset ya, kalau CD kayaknya masih jarang deh ya, mungkin ada kali CD ya, tapi jarang ya. Sehingga tolak ukur lakunya sebuah album itu ya dari penjualan kaset ya, berapa kopi yang terjual ya. Nah, kalaupun mungkin albumnya sukses, pergerakannya lambat gitu. Jadi belum ada semacam album yang kayak dinamit meledak gitu, gitu. Itu nggak ada gitu tuh. Bisa dibilang tidak ada gitu pada saat itu ya, tahun 80 akhir ya atau awal 90. Nah, lalu kemudian Om Deddy Dores membuat konsep album Seberkas Sinar, kemudian menyusun beberapa lagu bersama dengan produser, menunjuk beberapa pencipta lagu, menunjuk musisi-musisi yang produser kemudian menyeleksi beberapa musisi untuk membantu, sehingga hadirlah nama-nama tadi gitu ya. Oke, track by track ya sebenarnya 12 lagu nih untuk ukuran album pertama lumayan banyak ya, ada 12 lagu. Nah, uniknya ternyata kalau kita dengerin utuh satu album, ternyata tidak semuanya rock gitu ya, tidak semuanya tuh slow rock atau pop rock ternyata. Karena setelah kita mendengarkan Seberkas Sinar, ternyata track-track selanjutnya itu multi genre juga gitu, atau warnanya itu cukup beragam gitu ya. Bahkan sebetulnya tidak ngerok gitu. Makanya saya juga tidak menyalahkan kalau ada beberapa orang yang berpendapat Nike Ardilla bukan penyanyi rock tapi penyanyi pop katanya. Ya boleh aja berpendapat gitu ya, it's okay. Tapi tidak juga ditolak bahwa Nike Ardilla adalah seorang lady rocker gitu. Karena faktanya memang ada beberapa lagunya yang hits, terutama yang memang genrenya itu rock gitu ya, terlepas dari pop rock, slow rock gitu ya. Seperti halnya Seberkas Sinar gitu. Jadi Seberkas Sinar ditaruh sebagai track pembuka ciptaan Om Deddy Dores. Ini dijadikan lagu andalan gitu. Nah, image yang dibuat pun image atau image sosok teknikanya pun dikonsep ya seperti rocker gitu tuh. Berbeda dengan penyanyi pop pada saat itu ya, yang perempuan ya. Gitu. Jadi looks-nya gitu ya, make up-nya ya, dengan looks itu tampilan ya, dengan di cover kaset dengan jaket hitam gitu ya. Grading warnanya juga, gradasi warna covernya juga hitam putih atau semi gelap gitu, dark. Kemudian rambut panjangnya dibiarkan tergerai gitu ya. Tatapan matanya datar, ekspresi mukanya juga datar gitu ya. Jadi kesannya tuh sangar gitu ya. Dikesankannya seperti itu gitu. Tidak manis atau tidak senyum, tidak seperti itu. Jadi supaya kesan itu tadi, kesan kerasnya itu sebagai citra musik rock muncul gitu. Dan itu memang berhasil gitu. Sehingga akhirnya penikmat musik Indonesia pun akhirnya, wah siapa nih gitu kan. Siapa nih penyanyi baru nih gitu kan. Makanya Seberkas Sinar itu sebagai sebuah lagu andalan di radio-radio atau segala macam ya, banyak yang request gitu, karena suara baru, kemudian genrenya juga bisa dibilang ibaratnya membangkitkan lagi musik rock gitu ya, terutama di kalangan penyanyi perempuan gitu. Sehingga akhirnya album ini bisa sukses. Dan kalau menurut data yang tercatat itu secara resmi, kalau saya nggak salah ya, ada 400.000 sampai 500.000 kopi pada saat bulan pertama dirilis ya. Jadi, nah itu makanya efek dinamitnya itu dapat gitu tuh. Jadi begitu dirilis bisa sampai menyentuh angka 400.000, itu udah hebat banget gitu ya untuk album baru. Kemudian meningkat jadi, bahkan ada yang bilang 500.000 katanya yang data resmi tercatat pada saat albumnya diluncurkan. Dan dalam perjalanannya yang tercatat resmi sampai sekarang tuh 1 juta kopi. Nah, jadi album Seberkas Sinar itu angka terjualnya adalah 1 juta kopi ya sampai saat ini tercatat. Jadi untuk ukuran album debut ya, 1 juta kopi itu setara dengan gold ya, double gold ya, dua album emas ya. Karena kalau saya koreksi kalau saya salah ya, album emas itu
500.000 kopi gitu ya. Jadi pada saat dirilis yang mendapatkan gold gitu ya, album emas, kemudian sampai sekarang memperoleh double gold gitu dengan penjualan 1 juta kopi. Nah, kemudian tadi saya bilang bahwa Seberkas Sinar itu album yang apa ya, yang beragam gitu, karena ada yang bilang ya oke lah slow rock, pop rock ya, tapi ada juga warna-warna lain ya, seperti di beberapa lagu misalnya seperti nuansa jazz gitu, jazzy lah ya, atau sentuhan jazz lah ya, bukan jazz murni memang, tapi agak-agak jazzy gitu ya, atau mungkin apa istilahnya acid jazz mungkin ya. Itu juga terdengar di beberapa lagu ya, kalau kita perhatikan gitu, dari teknik bermain bass atau dari apa sentuhan keyboardnya gitu, atau stringnya gitu. Nah itu kental sekali dengan nuansa jazz gitu, sebagai warna tambahan ya gitu ya, grading warnanya. Kemudian pop ballads itu sudah pasti ya, nomor-nomor kayak misalnya Engkaulah Milikku, itu pop banget gitu ya, pop ballads gitu ya. Kemudian ada lagi yang mungkin warna-warna kayak city pop gitu, kalau anak sekarang bilangnya city pop, kayak yang pertama ya, Detak Jantungku gitu. Itu nomor-nomor yang ceria gitu ya, yang asik buat dance, atau buat jingkrak gitu ya, buat apa istilahnya ya, buat joget lah gitu ya. Kemudian nomor-nomor yang tadi saya bilang ada nuansa jazznya juga, kayak Di Antara Pilihan, ada Bisikan Cermin, itu juga cukup menarik ya untuk didengarkan gitu tuh. Jadi mungkin pada saat itu saya bisa membayangkan bahwa penikmat musik yang beli kaset ini mungkin ada yang merasa kok nggak semuanya rock ya gitu. Mungkin ada yang merasa begitu ya. Tapi ada juga mungkin penikmat musik yang justru lega, dalam artian oh ternyata masih banyak ada pilihan genre lain gitu, atau ada pilihan warna musik yang juga bisa dinikmatin gitu ya. Nah, terlepas dari masalah genre itu kita bisa perdebatkan ya. Tapi yang menariknya lagi di sini adalah, dan bisa jadi ini menjadi kekurangan, ya semacam kekurangan lah ya, kan tidak semua album sempurna pasti ya. Mungkin minusnya adalah tapi ini juga minus yang diwajarkan ya, dalam artian begini. Pada saat take vokal, usia teknik itu masih 13 tahun. Jadi ketika di beberapa lagu warnanya terdengar tone vokalnya itu terdengar masih anak-anak gitu, atau masih mentah, ya bisa dimaklumi juga gitu. Karena ada beberapa lagu yang tidak perlu didengarkan dengan teliti, tapi kentara banget bahwa suara anak-anaknya masih keluar gitu di beberapa lagu gitu ya. Nah itu juga suatu, dalam tanda kutip, mohon maaf, suatu cacat yang mungkin ya, tapi menjadi warna gitu, menjadi warna lagi gitu. Dan orang pun akhirnya, publik pun akhirnya menaruh maklum gitu, bahwa setelah tahu bahwa anak SMP nih yang rekaman gitu, ya wajar aja gitu. Tapi makanya itu disiasati dengan citra yang dibangun, sehingga Technique Nargilaz kemudian dicitrakan sebagai lady rocker yang katakanlah sudah masuki usia matang gitu. Tapi memang dalam menggarap misalnya single andalan Seberkas Sinar, Dedi Dores serius banget sepertinya, karena kalau kita dengarkan Seberkas Sinarnya saja, ya warna vokal teknik memang sudah solid gitu ya, walaupun belum sempurna tapi sudah solid, sehingga ketika orang mendengarkan yakin bahwa ini bukan lagu anak-anak, atau ini bukan lagu atau bukan dinyanyikan oleh seorang anak-anak gitu, tapi dinyanyikan oleh seorang dewasa atau minimalnya seorang remaja lah gitu ya. Nah, seperti itu gitu. Makanya kalau bisa dibilang lagu Seberkas Sinar ini menggendong albumnya gitu. Bukan berarti lagu-lagu lain jelek ya. Secara lagu per lagu bagus gitu tuh. Secara lagu per lagunya, penggarapannya ya, musiknya dan segala macamnya, liriknya bagus-bagus aja gitu, nggak ada masalah. Cuma sebagai sebuah album rock yang diklaim sebagai album rock, ya mungkin akan menjadi bahan perdebatan gitu, bahwa ini album rock atau album pop rock atau album
atau mungkin album jazz dalam tanda petik ya, atau album apa ini gitu tuh. Karena memang yang dicitrakan tuh inginnya adalah rock gitu tuh. Tapi kalau kita dengarkan secara utuh ternyata nggak ngerok-ngerok banget gitu. Which is it's okay juga karena namanya album pertama ya, biasanya ya gambling ya. Ada faktor gambling juga produser di situ gitu. Dan itu bisa termaafkan lah gitu ya, apalagi dengan penjualan yang sukses 1 juta kopi ya, which is itu suatu hal yang membanggakan ya untuk penyanyi baru ya, untuk penyanyi yang baru diorbitkan gitu tuh. Jadi kesimpulannya berapa scores atau rating untuk album Seberkas Sinar? Oke, ada beberapa track favorit yang masih sering gue dengarkan berulang-ulang, kayak Seberkas Sinar itu sudah pasti ya. Kemudian ada lagu pop ballads yang gue suka juga, Engkaulah Milikku di sini. Terus gue suka lagu yang tone nadanya tuh ceria ya, kayak yang pertama ya di track terakhir tuh, Detak Jantungku juga oke. Kemudian yang tadi yang dibilang Jesse juga itu gue seneng banget dengerinnya. Di antara pilihan misalnya Bisikan Cermin, terus ada Buka Kartu gitu ya, itu juga track-track yang sampai sekarang masih enak didengar gitu. So untuk skornya mungkin untuk debut album gue kasih 7,8 dari 10. Ya 7,8 dari 10 kayaknya cukup deh untuk sebuah debut album. Kenapa nggak gue kasih 8 sekalian, dan kenapa nggak gue kasih 7,5 gitu ya? Karena begini, kalau 8 kayaknya ketinggian untuk sebuah album debut gitu ya. Tapi kalau gue kasih 7,5 juga, sebenarnya 7,5 juga nggak jelek-jelek amat gitu ya. Tapi sayang deh karena itu tadi ada beberapa hal yang memang bisa ditolerir gitu ya, tapi ada beberapa hal juga yang agak kurang. Ya akhirnya gue kesimpulkan 7,8 itu nilai yang cukup fair, rating yang cukup fair gitu. Karena ya itu tadi minusnya adalah secara teknik masih ada bocor suara anak-anak atau warna vokal yang masih belum matang gitu, yang mungkin mohon maaf agak dipaksakan gitu. Tapi satu sisi juga penggarapan musiknya atau secara musikalitas juga keren gitu. Kemudian juga plusnya album ini faktanya ternyata laku-laku saja gitu, mendapat double gold gitu dengan penjualan 1 juta kopi. Jadi ya in between nilai yang fair, gue nggak bisa kasih 8, tapi gue juga nggak bisa kasih 7,5. Ya angka fairnya adalah 7,8 dari 10. Nah itu alasan gue. Oke, feel free to discuss buat kalian yang mungkin beda pendapat sama gue, atau kalian mungkin punya lagu pilihan favorit dari album ini yang dengan judul-judul yang lain. Silakan berdiskusi dengan santun ya, kita berdiskusi dengan sehat. Dan mungkin itu aja nih review dari gue. Nanti kita akan ketemu lagi insya Allah di review album kedua, Bintang Kehidupan ya. Stay tune, tunggu aja. Insya Allah gue bakal balik lagi untuk mereview album kedua dari Teknika Ardila. Oke, gitu aja, gue pamit. Sampai jumpa di video selanjutnya atau di review selanjutnya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.